Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamran Robidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat Indonesia Maju, program studi Kesehatan Masyarakat. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi motivasi dalam perubahan perilaku kesehatan, yang mana topik bahasanya meliputi pengertian motivasi dan motivasi kerja, peran motivasi dalam bekerja, yang ketiga faktor-faktor motivasi, yang keempat ciri-ciri seseorang yang termotivasi, yang kelima 3 unsur motivasi, yang keenam teori-teori motivasi, yang ketujuh masih mengenai teori-teori motivasi, dan ke-8 itu yang terakhir metode dan alat bantu motivasi. Pengertian motivasi itu sendiri menurut Barelson dan Steiner, motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang atau individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Seseorang melakukan sesuatu tindakan diarahkan oleh adanya tujuan. Motif atau motion artinya merupakan suatu gerakan atau sesuatu yang bergerak, khususnya pada manusia, yang bisa disebut juga dengan tingkah laku, dan juga bisa berarti rangsangan. Menurut Sigmund Freud, energi dasar dalam diri seseorang atau insting bisa jadi itu insting hidup atau libido, dan insting mati atau yang mendorong ke kematian. Tingkah laku terjadi karena adanya ketidakseimbangan, contohnya lapar atau haus dan lain-lain, sehingga timbul kebutuhan untuk mencari makan atau mencari minum. Jadi ketidakseimbangan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan atau tingkah laku. Motivasi dalam pekerjaan. Motivasi adalah suatu arahan pegawai dalam suatu organisasi agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan pribadi pegawai dan tujuan organisasi. Filippo 1984. Sementara menurut Hasibuan, motivasi adalah suatu perangsang atau stimulus, keinginan atau want dan daya penggerak kemauan bekerja. Peran motivasi dalam kinerja. Yang pertama, mendorong semangat kerja, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan loyalitas, meningkatkan integritas, meningkatkan kedisiplinan, dan meningkatkan kehadiran. Faktor-faktor motivasi. Faktor intrinsik atau yang berasal dari dalam, yaitu sikap, kepribadian, pendidikan, pengalaman, cita-cita, perasaan, misalnya keberhasilan, penghargaan, sifat pekerjaan, rasa tanggung jawab, dan kemajuan karir. Sementara faktor-faktor ekstrinsik yang dari luar diri manusia yang dapat timbul dari berbagai sumber, contohnya kepemimpinan seseorang atasan atau dorongan, bimbingan, perkembangan situasi dan keharmonisan kondisi kerja, serta keselamatan kerja dan sebagainya. Adapun ciri-ciri seseorang termotivasi, yang pertama itu adalah kuatnya kemauan untuk berbuat, jumlah waktu yang disediakan, kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain, kerelaan untuk mengeluarkan biaya demi perbuatan, dan ketekunan dalam mengerjakan tugas. Adapun 3 unsur motivasi, yang pertama itu mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap diri manusia atau perubahan pada sistem dan neurofisiologis menyangkut kegiatan fisik. Ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afeksi seseorang yang dapat menentukan tingkah laku manusia, dan ditandai dengan reaksi untuk mencapai tujuan.
Teori-teori motivasi. Teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow ada 5 jenjang kebutuhan manusia. Yang pertama valli atau fisiologis, itu contohnya lapar, haus, seks, pakaian. Terus yang kedua keamanan, keselamatan, perlindungan terhadap fisik dan emosi. Yang ketiga sosial, kasih sayang, rasa dimiliki atau memiliki, dan persahabatan. Yang keempat penghargaan, rasa hormat internal atau dalam harga diri, otonomi atau prestasi. Yang eksternal itu status, pengakuan, dan perhatian. Untuk yang kelima aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu, pertumbuhan, menjadi potensial, dan pemenuhan diri. Sementara dalam teori-teori motivasi, menurut Clayton Alderfer ada 3 kelompok kebutuhan. Yang pertama itu ada eksistensi, contohnya valli dan keamanan. Yang kedua itu keterhubungan atau hubungan antar pribadi. Yang ketiga pertumbuhan atau growth untuk perkembangan pribadi. Sementara menurut McClellan ada 3 kebutuhan. Yang pertama itu ada achievement, yaitu kebutuhan akan prestasi, dorongan untuk mengungguli atau berkompetisi, bergulat untuk sukses. Yang kedua itu power atau kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga itu ada afiliasi, yaitu hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Sementara menurut John Pearson yang di dalam equity theory, individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain dan berespon untuk setiap ketidakadilan itu. Ada lagi teori menurut Viktor Fromm dalam teori ekspektansi teori. Di sini beliau menjelaskan kuatnya kecenderungan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu tergantung pada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh satu keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu tersebut. Dan menurut beliau ada 3 hubungan. Yang pertama itu hubungan upaya kinerja, probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah upaya untuk mendorong kinerja. Yang kedua hubungan kinerja, ganjaran derajat sejauh mana individu meyakini bahwa kinerja pada suatu tingkat tertentu akan mendorong tercapainya suatu keluaran yang diinginkan. Yang ketiga hubungan ganjaran tujuan perilaku derajat sejauh mana ganjaran organisasional memenuhi tujuan atau kebutuhan pribadi seseorang individu dalam potensi daya tarik ganjaran tersebut untuk individu tersebut. Sementara untuk motivasi sendiri menurut goal setting theory, di sini dijelaskan bahwasanya teori penetapan tujuan yang khusus dan sulit menghantar atau menuntut kinerja yang lebih tinggi. Orang yang termotivasi karena tujuan, maka bangunlah tujuannya, will dengan tujuannya. Perjuangan individu untuk mencapai tujuan tertentu diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kekuatan kebutuhan atau motif dasar bersangkutan. Yang kedua harapan akan berhasil. Dan yang ketiga adalah nilai rangsangan yang melekat pada tujuan tersebut. Sementara itu motivasi kerja menurut penelitian didasarkan pada 4 asumsi, yaitu yang pertama, sejauh mana harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Yang kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam berorganisasi. Yang ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan kebutuhan diperoleh dari perusahaan. Dan yang terakhir, bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi.
Metode dan alat bantu motivasi. Ada metode langsung atau yang disebut direct motivation, yaitu meningkatkan gaji, pemberian materi lain, bonus, dan lain-lain. Ada juga metode yang tidak langsung atau indirect motivation, yaitu pemberian fasilitas kerja yang nyaman, pemberian penghargaan. Sementara untuk model motivasi kerja itu ada model tradisional, contohnya pemberian insentif, materi atau uang. Selanjutnya model hubungan kerja, contohnya itu memperhatikan atau pengakuan kebutuhan sosial mereka. Ada kebebasan berkreasi dan lain-lain. Sementara itu yang selanjutnya model sumber daya manusia, yaitu insentif positif atau reward, insentif negatif atau punishment atau hukuman. Sementara itu motivator kinerja itu ada beberapa. Yang pertama itu ada gaji, yang kedua komunikasi, yang bisa dijelaskan bahwasanya budaya kekeluargaan dalam lingkungan kerja. Yang ketiga pengawasan, yang keempat itu pengakuan. Motivasi untuk berkembang atau berprestasi. Motivasi berkembang atau berprestasi antara lain untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut menurut Maslow adalah untuk mencapai kebutuhan tingkat 5 atau aktualisasi diri, atau setidak-tidaknya tingkat 4 untuk memperoleh penghargaan. Oleh sebab itu, apabila kebutuhan tingkat 1, 2, dan 3 belum terpenuhi, pengambilan keputusan tersebut akan mengalami banyak hambatan. Motivasi berprestasi. Motif berprestasi dalam belajar akan terwujud dalam perilaku, antara lain kerja keras, percaya diri yang kuat, percaya kemampuan sendiri, jujur dan terbuka, kerja, belajar kelompok atau team learning. Yang keenam itu belajar sistematis, terencana, dan sebagainya. Demikian